Kita mau prasangka Allah apa? Prasangka yang baik kepada Allah akan menghasilkan kebaikan. Falyadhun nabi masya. Karena itu hendaknya dia memprasangkai aku dengan apapun yang dia mau. Karena itu jangan pernah kita memprasangkai Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka-prasangka yang negatif. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai mengatakan saya tidak mungkin berhasil. Itu berarti kita lagi berprasangka buruk kepada Allah, di mana Allah tidak akan mewujudkan cita-cita kita. Tidak akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Kita berarti lagi berprasangka buruk kepada Allah, bahwasanya Allah tidak akan membantu kita dalam meraih apa yang kita inginkan. Naudzubillah min dzalik. Tapi bangunlah prasangka-prasangka yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya insyaallah pasti bisa. Karena kita yakin pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Saya pasti akan keluar dari kesulitan ini. Kenapa? Insyaallah karena yakin Allah pasti akan berikan jalan keluar. Itu namanya prasangka baik. Seorang hamba hendaknya tidak berharap kecuali kepada Allah Tuhannya. Ini harapan kepada makhluk itu membuat kita kecewa. Karena makhluk tidak bisa apa-apa. Apapun jenis makhluknya, entah manusia, ya entah harta, itu membuat kita kecewa. Pasti kecewa. Ya, kalau kita berharap kepada makhluk. Maka berharaplah hanya kepada Allah SWT, karena Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepada Allah. Yang kedua, seorang hamba hanya takut akan dosa-dosanya. Nah, kita ini banyak takut sama ular, takut sama, Masya Allah, ada yang takut sama kecoa takut, sama kegelapan takut. Tapi sama dosa-dosa kita nggak takut. Padahal dosa inilah yang menyebabkan bencana dunia dan bencana akhirah. Dosa ini akan menyeret ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kita harus takut sama dosa-dosa kita. Ya, bentuk takutnya adalah dengan satu, kita menghindari dosa yang lain, menjauhi dosa yang lain. Kemudian yang kedua, betul-betul minta ampun akan dosa-dosa kita. Yang ketiga, ya seorang yang bodoh hendaknya tidak merasa malu untuk bertanya. Nama kita ini bodoh, tidak ngerti kok, masa nggak mau nanya? Malu bertanya sesat di jalan. Kalau kita tidak tahu ya nanya, jangan malu. Jadi al-haya' minal iman, malu itu sebagian dari iman, tempatnya bukan masalah ilmu. Malu bermaksiat, itu sebagian daripada iman. Tapi kalau kemudian dia nggak tahu, nggak mau nanya, ya itu bukan malu namanya. Ya namanya bukan malu yang bagian dari iman. Itu kalau bahasa Jawanya minder. Ya minder, kecil hati yang nggak bagus. Jadi kalau kita nggak tahu, ya kita bertanya. Jangan malu untuk bertanya tentang ilmu. Kemudian yang keempat, orang yang alim, yang punya ilmu, kalau ditanya, nggak tahu, meskipun punya jamaah jutaan, kalau kita nggak tahu, ya ngomong nggak tahu. Ya apa sih susahnya ngomong nggak tahu? Jangan akhirnya maksakan jawaban, ya karena malu, maksakan jawaban, akhirnya sesat dan menyesatkan. Naudzubillah min dzalik. Maka kita nanggung dosa yang luar biasa. Yang kelima, maka kita nanggung dosa yang luar biasa. Yang kelima, iman itu butuh kesabaran. Seperti tubuh butuh kepala. Tubuh kalau tidak ada kepala kan mati orangnya. Manusianya tidak bernyawa kalau kepalanya lepas dari tubuhnya. Maka iman ini kalau nggak punya sabar, imannya nggak ada nyawanya. Sebab untuk menjalankan iman butuh kesabaran. Ya iman sama surga, iman sama neraka. Nah, kita harus sabar dalam amal soleh, sabar meninggalkan maksiat. Tanpa kesabaran, maka nggak bisa, nggak akan sempurna iman seseorang. Ikhwani rahimakumullah. 5 hal ini mutiara yang sangat berharga yang sudah diajarkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mudah-mudahan kita bisa merenungkannya dan mengamalkannya. Tonton berulang kali video ini sampai kita mendapatkan pemahaman yang banyak, pemahaman yang buat kita mampu mengamalkannya. Jazakumullahu khairan wa afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.